Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang istighatsah. Sebagaimana kita ketahui dari penjelasan yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya istighatsah ini adalah meminta diangkat suatu keburukan, diangkat suatu mudarat. Kalau seandainya minta diangkat kepada Allah, maka itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Namun ketika istighatsah ini dilakukan kepada selain Allah, diminta kepada wali-wali yang sudah mati, diminta pada kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh, diminta kepada selain Allah, kepada kiai ini, maka ini merupakan perbuatan yang akan menyebabkan kita sengsara, karena itu merupakan perbuatan syirik. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya orang yang beristighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tersebut telah terjerumus kepada dua jenis kesyirikan. Yang pertama, syirkun fir rububiyah. Dia telah terjerumus dalam perbuatan syirik dalam hal rububiyah. Dan yang kedua, dia telah terjatuh kepada syirkun fil uluhiyah. Dia sudah terjatuh dalam perbuatan syirik dalam hal uluhiyah. Bagaimana penjelasannya? Para ulama kita menyebutkan bahwasanya orang yang beristighatsah kepada selain Allah, minta diangkatkan suatu bala, suatu mudarat, suatu keburukan darinya, yang hal ini tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini banyak kita temukan. Minta diangkatkan kemiskinan, beristighatsah kepada dewa ini, kepada penjaga ini, kepada penjaga itu, berikan sedekah ke laut, segala macam. Ini merupakan bentuk istighatsah yang mengandung kesyirikan. Baik dari sisi rububiyah ataupun uluhiyah. Dari sisi rububiyah, karena apa? Karena dia telah berkeyakinan bahwasanya orang yang dijadikannya sebagai tempat beristighatsah, baik itu wali yang sudah meninggal, atau kuburan kiai yang sudah meninggal, atau kuburan orang soleh yang sudah mati, dia menganggap dia ini yatasarraf fir rububiyah. Dia bisa melakukan hal dalam rububiyah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menduakan Allah dalam rububiyah. Dia menganggap wali dan kiai ini sama-sama bisa melakukan perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beranggapan dan berkeyakinan bahwasanya kalau kita beristighatsah di kuburan si wali fulan, maka kemudaratan ini akan terangkat dari kita. Bala tidak akan menerima kita, musibah tidak akan mengenai kita, mudarat tidak akan mengenai kita. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan dalam rububiyah. Kalau seandainya dia tidak berkeyakinan seperti itu, dia tidak berkeyakinan bahwasanya wali yang dia seru tadi tidak bisa menolak bala tadi, tak mungkin dia lakukan. Karena kalau seandainya dia tahu bahwasanya yang dia seru tersebut tidak bisa mengangkat kemudaratan tadi, kemudian dia masih menyuruhnya, tentunya ini perkara yang sangat tidak tepat. Perkara ini bertentangan dengan akal sehat kita. Sudah jelas kita mengetahui dia ini tidak sanggup untuk mengangkat mudarat yang telah menimpa kita. Kenapa kita harus meminta kepada dia? Maka orang yang beristighatsah kepada selain Allah, karena di kepalanya ada keyakinan, dalam hatinya ada keyakinan bahwasanya wali si fulan, kiai si fulan, kuburan si fulan bisa mengangkat kemudaratan yang telah menimpanya. Dan ini merupakan syirkun fir rububiyah. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirkun fir rububiyah. Karena istighatsah adalah syirkun fil uluhiyah. Karena istighatsah adalah ibadah dan uluhiyah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bila diberikan kepada selain Allah,
maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, ini merupakan syirik dalam uluhiyah. Orang yang beristighatsah kepada selain Allah, dia jatuh kepada kesyirikan dalam dua sisi, sisi rububiyah dan sisi uluhiyah. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekh Sulaiman ibnu Abdullah, ya, banyak kaum muslimin, banyak orang-orang kuburiyun, banyak orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala berkeyakinan bahwasanya beristighatsah di kuburan para wali anfa' wa anjah minal istighatsah billahi fil masjid. Mereka berkeyakinan dan meyakini, bahkan mereka katakan dengan nyata, wa yusarrihuna bidzalik, kata Syekh Sulaiman ibnu Abdullah, banyak orang yang beristighatsah dengan kuburan wali, mereka mengatakan beristighatsah dengan orang yang sudah mati tersebut lebih bermanfaat dan lebih bisa mendatangkan kesuksesan daripada beristighatsah kepada Allah di masjid. Dan ini merupakan, ya, pernyataan yang sangat bertentangan dengan agama kita. Karena ini merupakan perbuatan syirik. Wa yusarrihuna bidzalik, dan mereka terus terang mengatakan seperti itu. Meminta di kuburan wali si fulan itu lebih berkah daripada beristighatsah meminta kepada Allah di masjid. Nauzubillah dari perkataan seperti ini. Dan ini, ya, perkara syirik seperti ini tidak sampai dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Ya, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak sekonyol ini keyakinan yang mereka yakini. Buktinya apa? Orang-orang dahulu, orang-orang Quraisy, penyembah-penyembah berhala di zaman Rasulullah, mereka ketika ditimpa musibah, ditimpa suatu kemudaratan, suatu kesempitan, suatu bala, suatu bahaya, apa yang mereka lakukan? Mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang melakukan kesyirikan pada hari ini, mereka mengatakan meminta dan menyeru kepada selain Allah itu lebih nyata manfaatnya, lebih jelas manfaatnya daripada minta dan daripada menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitu dahsyatnya keyakinan dan kesyirikan yang sudah tertanam dalam hati mereka. Makanya para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau dalam kitabnya yang lain menyebutkan bahwasanya kesyirikan, ya, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman ini itu lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada syirik-syirik orang dahulu. Orang dahulu, orang-orang kafir Quraisy, penyembah-penyembah patung, ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa suatu kemudaratan, mereka minta kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka, orang-orang musyrik zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menaiki bahtera, ya, naik, ya, kapal, mengendarai kapal, kemudian mereka takut, ya, akan tenggelam dan takut akan terombang-ambing, takut ditenggelamkan ombak dan badai. Apa yang mereka lakukan? Dalam keadaan sulit, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan sulit, mereka tersebut beristighatsah, minta kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri. Namun ketika Allah selamatkan mereka dari ancaman ombak dan badai tadi, mereka sudah sampai di daratan, idzahum yusyrikun, baru mereka melakukan kesyirikan. Ketika sempit, ketika genting, ketika saat susah, mereka tersebut istighatsah kepada Allah. Namun kata Syekh Sulaiman ibnu Abdullah, orang musyrik zaman sekarang ketika sempit dan lapang, sama-sama minta, beristighatsah, menyeru kepada selain Allah. Berarti kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman ini lebih berbahaya dan lebih besar efeknya, lebih sangat dahsyat daripada kesyirikan orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan kemana-mana, karena akan kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah setelah penjelasan, setelah pesan-pesan yang akan lewat ini. Iya, baiklah sahabat kaum muslim, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi beberapa hal bentuk perbuatan istighosah yang bisa membuat kita jatuh dalam perbuatan syirik, baik dia syirik rububiyah atau uluhiyah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan demikian. Sahabat kaum muslim, setelah jeda ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab tauhid. Jadi jangan kemana-mana, tetap di kajian kitab tauhid.